rasakan kuasa. Orang tua kita, bahkan hati teman sepergaulan kita sehari-hari. Terlebih menyakiti hati Tuhan, kita tidak taat akan semua ajaran yang telah Tuhan ajarkan untuk kita. Untuk itu kita datang di hadapan Tuhan hari ini, mengakui segala kesalahan kita, merendahkan diri kita, menyesali segala perbuatan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, tentunya dengan rendah hati, tulus, berharap, berdoa kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sanalah Tuhan. Pujian ini akan mengantarkan
kasar tanda dosa besar. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar yang dihina dunia. Kayu yang kasar, yang dihina dunia, berikan kelepasan yang tetap. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib mengalir darahnya. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Di sana dihujat juga disiksakan. Di sana dihujat juga disiksakan, yang membawa selamat di dunia. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pencipta dan pemilik hidup kami. Di pagi hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu, tersungkur di kayu salib-Mu Tuhan. Karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat terhadap Tuhan. Banyak dosa-dosa yang kami perbuat kepada-Mu Tuhan. Baik dosa yang ditimbulkan dari hati dan pikiran kami, dari perkataan kami, bahkan dari perbuatan kami, sering menyakiti hati sesama kami, dan juga menyakiti hati Tuhan. Kasihilah kami Allah,
menurut kasih setia yang daripada Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan menyesalinya di hadapan-Mu dengan rendah hati dan sujud merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pengampunan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan bersuka cita karena pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Untuk itu kita bersukaria kepada Tuhan. Mari katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu, kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sungai sukacitamu, Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. menari, Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. masih tetap posisi berdiri. Kita akan bermazmur kepada Tuhan. Kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur Pujian Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Dalam pembacaan Mazmur ini kita akan bacakan secara responsoria. Ayat yang bernomor ganjil akan saya bacakan dari mimbar. Demikian ayat yang genap, dan seterusnya nanti dibacakan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-22 kita akan bacakan secara bersama-sama. Saya akan membacakan judul dan perikopnya.
Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat kinat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab akulah Allah yang menyelamatkan. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu 10. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ayat 16. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau bersama. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak kita Angel Sitanggang. Shalom. Pada hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian karena salib-Mu. Semoga persembahan pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Hanya Kau Tuhan di
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih untuk pujian dari anak kita Angel Sitanggang dari wilayah Mandala. Kita akan menaikkan syukur dan pengagungan kita kepada Tuhan kita, Allah Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita yang selalu menolong, memberkati hidup kita, menjamah hidup kita. Tuhan berjanji dalam hidup kita bahwa janjinya seperti fajar pagi hari yang tiada tidak pernah terlambat bersinar. Cinta Tuhan seperti sungai yang mengalir. Kami tahu betapa dalam kasih Tuhan. Ketika kau ada kehidupan ini, jalan mana yang harus kau pilih? Pujian ini akan mengantarkan kita masuk dalam pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari.
Mari katakan kepada Tuhan, ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam Dan kasih-Mu ku Tuhan. tahu betapa dalam Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berikan kesempatan untuk Bapak dan saudara-saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, pribadi les pribadi. Berkat-berkat yang Bapak Ibu rasakan daripada Tuhan, kekuatan kesehatan yang boleh kita peroleh daripada Tuhan, kebahagiaan sukacita, Tuhan semua berikan dan siapkan untuk kita. Untuk itu kita layak kepada Tuhan, datang menyembah Dia, mengagungkan Dia, Tuhan dan Allah, pemilik dan pencipta hidup kita. Allah Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Bapa, hati kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini mengagungkan Engkau, menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat-Mu yang maha kudus dan suci Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu. Kami datang berterima kasih kepadamu Tuhan, karena besar perbuatan-Mu terhadap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan kami terus Tuhan tuntun, Tuhan pegang. Kehidupan kami tidak pernah membiarkan kami sendiri dalam menjalani hidup kami. Dalam setiap usaha pekerjaan kami, tentu Tuhan ada di sana, memberkati, menolong, menjamah hidup kami. Bahkan ketika kami ada kelemahan yang Tuhan berikan, tentu Tuhan tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Ada tangan dari Roh Kudus Tuhan di sana yang menuntun dan mengangkat kami. Ketika kami juga tidak berdaya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib, Roh-Mu yang kudus juga terus menuntun kami. Ketika kami sakit Tuhan, tentu Tuhan juga ada di sana.
Tentu tidak, Tuhan tidak membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Tuhan juga memegang tangan kami. Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada kami. Ketika pergumulan-pergumulan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, tentu itu juga Tuhan yang mendewasakan iman kami. Agar kami terus datang kepada Tuhan bersujud, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh menambah kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga kami. Kesuksesan mereka dalam pendidikannya, dalam perkuliahannya, bahkan juga dalam pekerjaannya. Itu semua juga karena seizin dan pertolongan Tuhan, dan kuasa Tuhan juga ada di sana. Terima kasih juga Tuhan kami sebagai opung atau opa Tuhan, yang boleh menyaksikan anak cucu kami. Itu Tuhan bukan semata-mata kami nikmati, bukan kebetulan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Boleh menyaksikan anak cucu-cucu kami bertumbuh, anak-anak kami boleh sukses di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sebagai opung atau sebagai opa Tuhan dalam kehidupan kami, yang menjalani masa tua kami Tuhan, atau masa pensiun kami Tuhan. Mereka masih bersuka cita, mereka masih gagah, masih kuat, boleh berjalan dengan baik, sembari boleh memuji Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang terus menolong dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kami setiap pekerja, kita karyawan, dimanapun pekerjaan kami. Tuhan tentunya ada berkuasa di sana, menuntun kami, menolong kami, memampukan kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami emban masing-masing. Demikian juga usaha kami Tuhan, dalam kami yang bergelut di dalam usaha. Tuhan tentunya yang ada di sana, menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh meroleh berkat di sana. Terima kasih Bapak yang baik. Tentu Tuhan, gereja ini sebagai penuntun iman kami makin dekat kepada Tuhan, yang selalu menuntut iman percaya kami melalui hamba-Mu, baik melalui gembala kami Tuhan. Terima kasih. Semua itu Tuhan karena anugerah Tuhan, yang juga akan mendewasakan iman kami lewat firman-firman yang akan diberitakan untuk kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih untuk semua berkat karunia, kekuatan, kesehatan yang kami nikmati setiap detik dalam hidup kami. Semuanya juga bersumber karena belas kasihan Tuhan dan pemberian Tuhan untuk hidup kami pribadi lepas berarti. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa, pujian dan pengagungan dan penyembahan kami dan ucapan syukur kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Om Daniel Haryanja. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian. Yesus, Engkau Juru Selamatku, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
sendiri. Mari katakan, walaupun harus ku berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Ya Allah yang kami sembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab besar setiamu dalam setiap kehidupan kami. Walau kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu lah yang mengangkat, yang menopang kami. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk masuk ke hadirat Tuhan. Maka kami akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang hina, sesungguhnya ini tidak layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka hamba-Mu memohon kuasa wibawa ilahi turun atas hamba-Mu ini, atas penyampaian firman Tuhan ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami memahami teks suci ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan bagi kita, bagi sekali. Mari kita membuka firman Tuhan yang telah ditetapkan dari Kejadian pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Keluaran pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita baca. Bapak Ibu Saudara, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan pada ini didasari dengan tema berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kitab Keluaran, khususnya Keluaran pasal 19, adalah awal dari suatu transisi, dari satu perpindahan status yang dimiliki oleh umat Israel. Yang tadinya mereka adalah budak di tanah Mesir, lalu kemudian mereka dibebaskan menjadi umat perjanjian. Yang tadinya mereka adalah orang yang ditindas menjadi orang yang dibebaskan. Firman Tuhan katakan setibanya Israel di Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Ketika Musa naik ke gunung, ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, ketika Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada bangsa Israel, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, untuk kemudian akan mengikat perjanjian dengan mereka, Tuhan tidak langsung untuk menyampaikan sekian banyak hukum. Tuhan tidak langsung menyampaikan sekian banyak peraturan untuk bangsa Israel. Yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada mereka adalah, mari melihat apa yang telah aku lakukan kepadamu, kepada bangsa Israel. Artinya Tuhan ingin bangsa Israel melihat karya Tuhan yang dinyatakan. Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan merancangkan sedemikian rupa, membuat tulah dan serangkaian tulah-tulah itu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan mereka diizinkan untuk lepas, untuk keluar dari Mesir, untuk menyeberangi Laut Teberau. Dan bahkan dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat bahwa tentara Firaun semuanya habis tenggelam di Laut Teberau. Semuanya itu Tuhan ingin sampaikan kepada mereka, lihatlah apa yang telah aku lakukan bagi Mesir, bagi kamu. Maka marilah berpegang pada janji Tuhan. Maka marilah berpegang pada janjiku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaannya adalah, janji apa yang harus dipegang? Janji yang mana? Karena kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, semua Alkitab kita berisi tentang janji Tuhan. Kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, isinya semua adalah janji-janji Tuhan. Tapi janji yang mana? Saya pikir sederhana Bapak Ibu. Yang dikatakan janji Tuhan adalah kamu umatku dan aku Allahmu. Engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Karena itu yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Maka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita adalah panggilan untuk kita hidup berpegang pada janji Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk berpegang pada janjinya. Kenapa? Karena pasti ada guncangan, pasti ada turbulensi kehidupan, pasti ada masalah-masalah yang hendak menjatuhkan kita, yang hendak menghancurkan kita, yang hendak mematahkan kita. Maka satu-satunya cara untuk kita dapat bertahan adalah dengan kita berpegang pada janji Tuhan itu sendiri. Karena kalau tidak berpegang, tentu akan gampang sekali digoyahkan, akan gampang sekali dipatahkan. Berpegang bukan hanya kita percaya, berpegang bukan hanya sikap hati kita, tapi berpegang juga ada aksi di dalamnya. Artinya bahwa berpegang itu bisa juga dikatakan mengawasi, berpegang juga bisa dikatakan menjaga dengan serius, dan berpegang juga bisa dikatakan sebagai sikap memelihara sesuatu yang sangat berharga. Maka melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 3 dampak yang dirasakan, yang dialami oleh orang-orang percaya yang berpegang pada janji Tuhan. Yang pertama, orang yang berpegang pada janji Tuhan, sudah pasti dia akan dijadikan
milik kesayangannya. Saya bacakan ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Berpegang pada janji Tuhan artinya ada identitas yang berubah, ada status yang berubah. Maka bangsa Israel, Tuhan katakan berpeganglah pada janjiku. Karena apa? Karena ada status yang berubah di sana. Yang tadinya mereka budak menjadi orang yang merdeka. Yang tadinya mereka orang yang tertindas menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang dikatakan milik kesayangan artinya dijaga, dipelihara. Seseorang kalau memiliki barang yang berharga, tidak mungkin barang itu dibiarkan berserakan. Seseorang yang memiliki barang kepunyaan, barang kesayangan, tidak mungkin akan diletakkan sembarangan. Tidak mungkin akan dibiarkan berserakan di mana-mana. Tetapi yang dikatakan milik kesayangan artinya dijaga, artinya dipelihara dengan baik, diperlakukan istimewa, dan dipastikan keamanannya. Seseorang yang memiliki barang berharga dipastikan ia ditaruh di tempat yang aman, di tempat yang jauh dari bahaya, di tempat yang jauh dari resiko. Artinya ada perubahan status dari barang yang biasa menjadi barang kesayangan, menjadi barang yang diperlakukan berbeda. Israel bukan hanya keluar dari Mesir, tetapi mereka berubah status, berubah identitas, yang dari budak menjadi umat perjanjian, yang dari orang-orang yang tertindas menjadi orang-orang yang dikasihi, yang tadinya tidak bernilai menjadi berharga di mata Tuhan. Maka milik kesayangan artinya adalah Dia yang adalah Allah, tidak berhenti merubah orang sampai kepada nasibnya saja, tetapi ada status yang baru yang diberikan, ada identitas baru yang diberikan sebagai umat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan ada identitas ilahi, ada identitas secara rohani yang berubah. Maka kegagalan bukan lagi identitas, masa lalu yang buruk bukan lagi identitas, dosa-dosa lama bukan lagi identitas yang melekat pada diri seseorang yang berpegang pada janji Tuhan. Karena berpegang pada janji Tuhan akan merubah identitas lama dan menjadi identitas baru. Maka orang yang memiliki identitas baru harusnya juga punya sikap hidup yang baru. Menyandang status sebagai milik kesayangan Tuhan bukan semata-mata adalah hasil usaha manusia. Menyandang status sebagai milik kesayangan Tuhan bukan produk dari apa yang dilakukan manusia, dari upaya-upaya yang dilakukan manusia. Karena apa? Karena itu semata-mata adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada dia, kepada mereka yang berpegang pada janji Tuhan. Maka orang yang berpegang pada janji Tuhan diberikan yang namanya kepastian. Orang yang berpegang pada janji Tuhan tidak akan mengalami yang namanya keraguan-raguan. Orang yang berpegang pada janji Tuhan adalah orang yang senantiasa pegang, yang senantiasa yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih, dia yang berpegang pada janji Tuhan dijadikan milik kesayangannya, dijaga, dipelihara, dan dipastikan keamanannya. Menjadi milik kesayangan Tuhan juga berarti memiliki satu hidup, memiliki relasi, memiliki keintiman dari Tuhan. Jadi orang yang berpegang pada janji Tuhan adalah orang yang memiliki relasi kepada Tuhan yang adalah pemilik dan dirinya sebagai manusia yang adalah umat. Artinya bahwa orang-orang yang benar-benar berpegang pada janji Tuhan, ia tidak akan hidup sebagai orang Kristen yang biasa, yang hanya mungkin mengandalkan ibadah ke gereja, atau mungkin hanya status di KTP sebagai orang Kristen.
Tetapi yang dikatakan berpegang pada janji Tuhan adalah dia yang memiliki relasi, yang memiliki keintiman dengan Tuhan yang adalah pemilik, bukan hanya sekedar status sebagai orang Kristen. Maka menjadi milik kesayangan Tuhan adalah dijaga, dipelihara dengan baik. Menjadi kesayangan Tuhan berarti dia memampukan kita untuk memisahkan diri dari dunia ini. Menjadi milik kesayangan Tuhan berarti dia memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat untuk dapat memilih, untuk dapat memilah, untuk dapat mengetahui mana range yang harus dan tidak harus dilakukan sebagai orang percaya. Mana batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan orang percaya. Mana hal yang berkenan atau tidak berkenan di mata Tuhan untuk dilakukan oleh orang percaya. Ia memampukan kita untuk memisahkan, untuk memilah, untuk memilih mana yang harus dan tidak harus, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang berkenan dan yang tidak berkenan dilakukan sebagai orang percaya. Karena yang menjadi milik kesayangannya, artinya dia memberikan dirinya kepada Bapak, Ibu, dan saya yang senantiasa berpegang pada janji itu. Maka Bapak, Ibu, saudara terkasih, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk kita berpegang pada janji Tuhan. Karena dengan itulah kita dikatakan sebagai milik kesayangannya Tuhan. Dampak dari seseorang yang berpegang pada janji Tuhan adalah ia diangkat, bukan ditinggalkan. Saya bacakan di ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa yang Tuhan lakukan adalah memelihara, adalah menjaga, bahkan mengangkat seperti di pundak Raja Wali. Artinya bahwa dia yang berpegang pada janji Tuhan akan diangkat, akan ditinggikan, bukan dijatuhkan. Maka berpegang pada janji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara terkasih, akan membuat kita diangkat dari keterpurukan. Karena janji Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Tuhan katakan, ia memelihara umatnya seperti menaruh, mendukung, meletakkan umatnya di atas Wali. Bapak, Ibu, saudara terkasih, saya mempelajari tentang bagaimana cara hidup seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali selalu terbang lebih tinggi daripada burung-burung biasanya. Supaya apa? Supaya cara menatapnya lebih jauh, lebih luas, dan lain sebagainya. Bahkan sarang burung Raja Wali itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Supaya aman, supaya terjaga dari reptil-reptil, supaya anaknya terjaga dari bahaya-bahaya yang mengancam. Dan yang menariknya adalah ketika si induk menyadari bahwa sudah waktu bagi si anak belajar terbang, ia akan bawa anak burungnya itu terbang di atas pundaknya. Dan ada kalanya ia harus sengaja menjatuhkan si anak ke bawah supaya apa? Supaya dia belajar terbang. Tapi induk yang membiarkan anaknya jatuh tak akan membiarkan anaknya hancur sampai ke tanah. Kenapa? Karena setelah ia melihat bahwa si anak sudah mulai kehilangan keseimbangan, ia akan kemudian menyambut dari bawah dan menaruh ke pundak dan mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi. Ada proses di sana yang ingin diajarkan oleh si induk Raja Wali untuk dapat mengajari, untuk dapat memberitahu kepada anaknya bagaimana cara untuk terbang. Artinya Bapak, Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan adalah diangkat, bukan ditinggalkan, bukan dijatuhkan, bukan dihancurkan. Seperti burung Raja Wali dikatakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Berpegang pada Tuhan membuat kita diangkat dari keterpurukan. Ada kalanya Tuhan izinkan untuk terjatuh, tapi tidak pernah Tuhan izinkan kita mengalami kehancuran.
Cek. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kalanya kita sebagai orang beriman, sepertinya kita merasa Tuhan jauh. Sepertinya kita merasa di tengah-tengah kita mengalami keterpurukan, sepertinya Tuhan tidak dengar suara kita. Mungkin di antara kita masih ada yang berteriak, masih ada yang berseru, bertahun-tahun meminta pada Tuhan tentang suatu pergumulan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Dia yang berpegang pada janji Tuhan tidak akan tinggalkan. Ketika manusia merasa seolah-olah ia ditinggalkan, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja, sesungguhnya tangan Tuhan sedang mengangkatnya kepada suatu tempat yang lebih tinggi. Maka kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak bisa kita ukur dari seberapa terbebasnya kita dari satu masalah. Pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bisa kita ukur dari seberapa terlepasnya kita dari satu masalah. Karena pertolongan Tuhan dapat kita rasakan, dapat kita lihat melalui campur tangannya mengangkat kita dari tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Berpegang kepada Tuhan bukan berarti secara otomatis kita lepas dari masalah. Berpegang pada Tuhan, pada janji Tuhan, dan berarti seolah-olah kita langsung hilang masalah itu dalam kehidupan kita. Tetapi berpegang pada janji Tuhan artinya membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami tangannya menolong kita dari segala keterpurukan yang kita alami. Maka Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan mengangkat kita sesungguhnya bukan karena kita layak. Bangsa Israel juga ditolong Tuhan sesungguhnya bukan karena mereka. Bangsa Israel juga dibebaskan oleh Tuhan sesungguhnya bukan karena mereka punya kemampuan berpikir yang bagus. Mereka oleh Tuhan, bukan karena mereka punya sistem militer yang baik, enggak. Semata-mata mereka ditolong Tuhan hanya karena umat berharga di mata. Maka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara terkasih, berpeganglah pada janji Tuhan. Karena Ia yang berpegang pada janji Tuhan akan diangkat, bukan ditinggalkan. Orang yang berpegang pada janji Tuhan akan dipelihara menjadi milik kesayangan. Karena Bapak Ibu dan saya adalah orang yang berharga katanya. Maka ada pujian yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Apa yang tidak pernah kupikirkan, apa yang pernah kubayangkan, itu yang siapakah sesungguhnya aku ini Tuhan? Berpegang pada janji Tuhan bukan karena kita layak, tetapi karena kita, Bapak Ibu dan saya, berharga di mata Tuhan. Janji di mata Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, menyapa kita, dan memberikan kita pemahaman baru bahwa orang yang berpegang pada janji Tuhan tidak akan berakhir di bawah. Orang yang berpegang pada janji Tuhan akan diangkat pada waktunya, pada waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berpegang pada janji Tuhan, saya bacakan di yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Berpegang pada janji Tuhan, orang yang berpegang pada janji Tuhan akan dijadikan kerajaan imam. Orang yang berpegang pada janji Tuhan akan dijadikan bangsa yang kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kalau kita melihat kembali kepada perjanjian lama, Tuhan mengutus para imam sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Artinya bahwa orang yang berpegang pada janji Tuhan, ia akan dijadikan kerajaan imam.
Artinya hidup Bapak Ibu dan saya akan menjadi penghubung antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia dengan Tuhan secara rohani. Menjadi kerajaan imam berarti kita, Bapak Ibu dan saya, memiliki fungsi ilahi yang Tuhan sematkan dalam kehidupan kita. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Artinya bahwa Bapak Ibu dan saya dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar orang-orang yang belum melihat Tuhan dapat melihat Tuhan dari diri kita, dari diri Bapak Ibu dan saya, melalui cara bicara, melalui cara berpikir, melalui sikap kehidupan, melalui kasih yang disampaikan kepada sesama. Maka dia yang berpegang pada janji Tuhan akan dijadikannya kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus bukan berarti hidup tanpa dosa. Bangsa yang kudus bukan berarti hidup selalu suci. Tetapi bangsa yang kudus artinya ada perbedaan, artinya dipisahkan, artinya hidup berbeda walaupun tinggal di dunia yang sama. Yang dikatakan bangsa yang kudus artinya ada perbedaan, ada pemisahan antara dirinya dengan dunia. Dengan dunia ini. Maka Bapak Ibu terkasih, orang-orang yang berpegang pada janji Tuhan akan diberikan identitas baru, identitas ilahi secara rohani yang lahir dari sebuah ketaatan dilakukan, yang lahir dari sebuah yang dialami, bukan sekedar ada aksi, ada sikap, ada respon yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita berpegang di Tuhan, kita tidak hanya menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita diangkat, kita dipisahkan, dan kita diberikan identitas baru secara ilahi, menjadi hak, menjadi milik kesayangannya, menjadi milik pribadinya Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Bahkan pemazmur katakan menjadi biji matamu, biji mata Tuhan. Supaya melalui hidup kita, melalui hidup Bapak Ibu dan saya, dunia ini dapat melihat kemuliaan Tuhan dari sikap hidup kita, dari kasih yang kita kepada sesama. Firman Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mengajak kami, memanggil kami sebagai orang percaya, hidup berpegang pada janji Tuhan. Bapa mampukan jemaat hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan untuk hidup berpegang pada janji Tuhan karena iman kami, karena keyakinan kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan kami adalah umat-Mu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa memampukan kami agar kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, selebihnya biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menggelisahkan hati setiap pendengar yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, agar hidup kami, agar firman Tuhan ini bertumbuh di hati tiap-tiap kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di GPN Bukit Asam, Engkau memberkati baik itu tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang ada di tempat masing-masing, yang ada rumah mereka masing-masing, yang melihat, yang mendengarkan secara online. Diberkati oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan senantiasa kemampuan, diberikan Tuhan kuasa untuk dapat berbeda dari dunia ini Tuhan, diberikan Tuhan kuasa untuk dapat menyatakan kasih Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha yang dikerjakan. Senantiasa diberkatilah oleh yang bekerja. Ada yang mungkin sebagai montir, ada yang mungkin sebagai bagian daripada aparatur sipil negara, ada yang mungkin bekerja sebagai teknisi, ada yang mungkin bekerja sebagai karyawan, menjadi bagian dari perusahaan, ada mungkin yang bekerja sebagai dokter, ada mereka yang bekerja sebagai guru dan lain sebagainya, ada yang bekerja sebagai pedagang yang berusaha dari rumah. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati, Engkau Tuhan yang melimpahkan rezeki dari
surgawi untuk memberikan kepada tiap-tiap rumah tangga yang bekerja. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk senantiasa jemaat-Mu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam melakukan aktivitas, dalam bekerja, dalam menjalani hari-hari, senantiasa dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang saat ini mengalami sakit, yang Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau senantiasa menyembuhkan, Engkau senantiasa menjamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Bagi mereka Tuhan yang sudah bertahun-tahun mengalami sakit, sebagai manusia Tuhan kami tahu bahwa kami terbatas, bahwa obat-obatan terbatas, bahwa dokter-dokter pun yang menangani terbatas. Tapi kamu tahu Tuhan, tangan Tuhan adalah tangan yang tak terbatas, tangan yang mampu menyembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Bapak, kami bawa ke dalam nama-Mu Ibu Situmorang yang saat ini juga Tuhan sedang berada di luar negeri untuk berobat. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah agar semua upaya-upaya yang dilakukan Tuhan campur tangan di dalamnya, mengangkat, Tuhan campur tangan di dalamnya, menyembuhkan, agar kerinduan kami Tuhan, saudara-saudari seiman kami ini senantiasa Engkau yang senantiasa memulihkan dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di tengah-tengah kami ada yang berseru, ada yang berteriak memohon untuk adanya berkat turunan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa Engkaulah yang menjawab tepat pada waktu Tuhan. Mungkin ada bagian yang melemah Tuhan, mungkin ada bagian fisik yang mungkin disfungsi dan lain sebagainya sehingga menghambat. Tetapi kami yang percaya Tuhan, anugerah itu daripada Tuhan. Maka nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Karena iman kami mengatakan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun mujizat, adalah tahun di mana Engkau Tuhan menyatakan anugerah-Mu kepada mereka yang berseru memohon untuk adanya berkat keturunan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa Engkau memberkati anak-anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, yang ada yang batita, ada yang balita, ada yang mungkin masuk sekolah dasar, diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam pertumbuhannya. Dan mungkin anak-anak kami yang SMP, SMA, dan yang berkuliah, Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda senantiasa diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan buruk, dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang hendak menghancurkan masa depannya. Bapa di surga, kami berdoa, kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan anak-anak-Mu ini, senantiasa pakai menjadi alat di tangan-Mu agar dapat memberkati banyak orang. Di tengah-tengah kami Tuhan ada anak-anak muda yang sudah cukup usianya Tuhan, tetapi juga belum menemukan pasangan hidup. Dipertemukanlah senantiasa dengan waktu Tuhan dia dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang pilihan Tuhan, supaya kerinduan kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu senantiasa dalam pertolongan Tuhan dapat merasakan kasih Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur karena Engkau Tuhan pertemukan kembali lagi mereka jemaat-jemaat dengan hari ulang tahunnya. Kami bersyukur untuk Bapak Pendeta Aris Elisa Tembai. Kami bersyukur juga untuk Ibu Sipahutar Boru Simangunsong. Bapak, kami juga bersyukur untuk Ibu Pesirait Boru Turnip. Diberkatilah Ibu Esi Morang Boru Sitorus. Saudara terkasih kami Mitna Pinis, anak Ray Givano, Lionel Sinaga. Diberkatilah oleh Tuhan Saudari Gamira. Diberkatilah Tuhan Bapak F. Limbong. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Fioni Cecilia Tembai, anak Boas Ariel Siregar. Diberkatilah Tuhan Bapak L. Bean. Kami juga berdoa Tuhan mengucap syukur untuk Saudari Deborah Sinaga, untuk anak Nehemia Gilang Wiharso. Diberkati oleh Tuhan Bapak D. Panggabean. Ada di sana juga Bapak J.M. Silalahi. Bapak, kami berdoa untuk Bapak E. Tambunan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak I. Ketut Surbakti. Juga kami berdoa Tuhan untuk Saudari Santa Marsial Tarigan. Kami bersyukur bersama dengan Bapak S. Hutapea dipertemukan Tuhan juga dengan hari ulang tahunnya. Juga Bapak D.P. Sianturi. Ada juga Saudari Ezra Simaraning Tias. Ada juga Febri Kristiania Halawa. Kami bersyukur Tuhan atas karya-Mu, atas pemeliharaanmu bagi jemaat-Mu yang senantiasa merasakan hari ulang tahunnya. Ada di tengah-tengah kami juga Tuhan keluarga-keluarga yang juga boleh menikmati sukacita
dipertemukan kembali dengan hari ulang tahunnya. Ada di sana keluarga Bapak Benai Bahu Baru Gultom, Engkau memberkati keluarga ini segala kerinduan ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mendengar dan menjawab pada waktu Tuhan. Ada juga di sana Bapak Pendeta Yanjum Sebi Manafe, Ibu Pendeta Yeni Anita Patinama. Bapak kami berdoa hambamu ini Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan, menjadi alat di tanganmu untuk dapat memberkati banyak jiwa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga daripada Bapak J. Tamba, Ibu Borusima Tupang. Kami berdoa senantiasalah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, diberkatilah keluarga-keluarga yang boleh merasakan kasih pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, umat-Mu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makan kami secukupnya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampun dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan dengan dasar firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan jalankan, mari kita mengangkat pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua anugerah yang sudah Tuhan berikan. Dan pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan, Tuhan sudah izinkan lagi kami membawa persembahan-persembahan, barang-barang yang mati di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan berkati, dan biarlah kami memberikan yang terbaik ke depannya, seturut dengan kasih karunia Tuhan, dan terlebih daripada itu, tubuh jiwa roh kami pakai seturut kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kami menyerahkan persembahan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Atas nama Gembala, Penatua Asisten dan Pekerja, mengucapkan selamat menikmati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik yang mengikuti secara online maupun juga secara offline. Damai sejahtera menyertai kita semua. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kalau ada, kami undang untuk bangkit berdiri untuk dikenal oleh jemaat. Semua adalah jemaat yang setia. Terima kasih untuk pelayanan pada hari ini, hari Minggu, terkhusus dari wilayah Mandala. Untuk pelayan firman, juga untuk Om Dania. Terima kasih untuk firman Tuhan, pemain musik, dan juga rekan-rekan dari multimedia. Terima kasih untuk pelayanannya. Warta jemaat untuk ibadah-ibadah. Ibadah sore nanti akan berlangsung pada jam 16.30 atau setengah 5 dan akan sampai selesai. Ibadah minggu depan tanggal 5 April akan dilaksanakan pada subuh jam 5. Tanggal 5. Jadi sekali lagi tidak ada ibadah sore untuk minggu depan. Ya. Untuk ibadah Jumat Agung tanggal 3 April akan dilaksanakan pada pagi jam 8. Itu sekaligus juga dengan perjamuan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, nanti kalau kira-kira ada yang membutuhkan khusus untuk perjamuan di rumah, nanti tolong hubungi Penatua. Ya. Ibadah online dapat diikuti di channel YouTube dan GPN Bukit Asam, serta juga untuk Facebook di GPN BA. Untuk informasi ibadah yang lain dan kegiatan-kegiatan yang lain, kata kesaksi akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 29 Maret 2026 pada jam 4 di konsistori gereja. Jadi Bapak Ibu
yang mempunyai anak-anaknya yang ikut bergabung di dalam pelajaran katekesasi untuk mengingatkan kembali agar dapat berkumpul pada jam 4 nanti sore. Persekutuan Pemuda-Pemudi atau P2I akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret 2026 jam 7 di gereja dengan pembicara adalah Saudari Wanda seperti yang tertulis pada Warta Jemaat. Persekutuan Usia Indah akan dilaksanakan hari Selasa 31 Maret 2026 pada jam 4 di konsistori gereja. Usia Indah yang sudah termasuk di dalamnya, Bapak Ibu silahkan bergabung. Untuk KRT seperti yang tertulis di Warta Jemaat dan saya akan membacakan. Untuk hari Rabu tanggal 1 April 2026, wilayah Saringan bertempat di keluarga D. Panggabean, wilayah Karangasem di keluarga T. Siadari. Untuk hari Kamis tanggal 2 April 2026, wilayah Pasar di keluarga Nyonya E. Simanjuntak, wilayah SMP 2 di keluarga N. Hutahayan, wilayah Mandala di keluarga K. Nainggolan. Babayokam Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan di Kompleks Gereja dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 April 2026. Bapak Ibu yang anak-anaknya akan bergabung, registrasi dibuka tanggal 3 April jam 3. Jadi pada saat datang ya, langsung diregistrasi. Berikutnya untuk seminar KKR PKB akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 April 2026 bertempat di gereja. Seminar akan dilakukan pada jam 4 sampai selesai, dilanjutkan KKR jam 7 sampai selesai. Jadi nanti ada yang diundang ya. Dari PKB pasti akan mengundang, biasanya PW yang diundang biar sama. Demikian untuk ibadah subuh akan dilaksanakan dari hari Selasa sampai hari Sabtu jam 5 bertempat di konsistori. Bapak Ibu yang bisa bergabung dari jam 5 sampai jam 6 ada banyak hal yang didoakan di sana dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun sebentar. Kita akan pasti memberikan yang terbaik. Kita berdoa untuk Bapak Ibu semua dalam hal ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Maret 2026. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga untuk ulang tahun pernikahan dari untuk minggu kemarin itu ada 3 keluarga. Kasih karunia Tuhan menyertai keluarga semua. Pada Warta Jemaat Bapak Ibu ada renungan dan pokok doa untuk keluarga GPIN. Mari Bapak Ibu yang sudah difasilitasi dari Senin sampai hari Minggu 5 April ada di sana. Kita difasilitasi dari gereja ini sebagai bagian juga untuk pembinaan keluarga, mesbah keluarga. Mari kita pakai ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan, membimbing anak-anak dan juga kita sendiri dan keluarga lepas keluarga. Untuk keuangan Bapak Ibu, jikalau dalam Warta Jemaat ada pada laporan keuangan di Warta Jemaat di halaman 2, jikalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, untuk disampaikan baik ada perubahan ataupun ada sesuatu yang perlu disampaikan, monggo disampaikan kepada kami untuk dilakukan mungkin perbaikan ataupun beberapa yang perlu diperbaiki. Warna Sari, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di depan saat ini masih ada sebagian pekerjaan dari teman-teman kita dari panitia pembangunan, yaitu sudah mulai melakukan beberapa kegiatan untuk memberikan yang terbaik, penggantian dan lain sebagainya. Mohon dukungan doa juga untuk yang bisa kita berikan. Mari kita support panitia pembangunan. Ada 3 orang selama 5 tahun ke depan. Biarlah kasih karunia kita memberikan yang terbaik. Dan setelah ini ibadah KOR gabungan kita akan berlatih untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah. Jadi Bapak Ibu yang tergabung dalam KOR gabungan, mari bergabung sama-sama, kita akan memberikan yang terbaik, baik nanti hari Jumat maupun juga nanti hari Minggu yang ibadah di luar. Tak lupa kami nyampaikan bahwa box 2000 yang ada di depan
mari kita mendukung untuk pensiunan dari hamba Tuhan emeritus ya. Tidak ada pensiunan ya dalam pelayanan ya. Hamba Tuhan yang emeritus, mari kita dukung dalam pelayanan mereka, dalam kesejahteraan yang bisa kita berikan dari jemaat. Ada box di luar, di kiri kanan setelah pilar, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik. Warta jemaat kita pada pagi hari sampai sini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk Penatua Agus Ayal yang sudah menyampaikan pengumuman bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali ke segala aktivitas masing-masing. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Saya undang semuanya berdiri. Mari dengan semangat, dengan penuh iman, kita nyatakan melalui lagu pujian kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan. iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapa surga yang kami juga menopang dalam doa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Maruhal Siringo-Ringo, yang saat ini Engkau utus. Kami menopang hamba-Mu dalam doa, berkatilah Tuhan. Itu adalah Bapa rohani bagi kami semua, maka diberkatilah keluarganya, apa yang dia lakukan. Kami juga menopang untuk Ibu, sementara waktu mengalami kelemahan tubuh dalam proses penyembuhan. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang perkasa sanggup juga memberikan pemulihan. Demikian kami berdoa untuk seluruh penatua yang Kau utus untuk melayani Bapa di surga di gereja ini. Engkau berkati kami semua, berikan kesehatan, dan biarlah hikmat daripada Tuhan menjadi bagian kami masing-masing di tempat di mana Engkau tempatkan kami yang melayani Tuhan. Kami berdoa dalam Tuhan untuk setiap program dalam minggu ini. Program gereja membawa sebanyak mungkin jiwa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bible Camp pasca sekolah minggu. Engkau berkati seluruh panitia. Sekali lagi kami tak berdaya tanpa Tuhan. Yang kami jangkau adalah anak-anak sekolah minggu. Maka Engkau berkati panitia. Berkati ya Tuhan. Dan hamba berdoa untuk sekolah minggu juga. Melalui perayaan pasca ini mereka bertemu dengan Tuhan. Mengambil komitmen untuk tetap melayani Engkau seumur hidup mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk arah seminar dan KKR PKB. Tentu bukan hanya gereja kami ya Tuhan. Tapi ada datang juga tamu undangan suami istri. Dari gereja-gereja lain khusus. Kami berdoa dalam nama ini sudah kami sepakati. Bukan kami lakukan untuk seremonial dan menyenangkan. Tapi acara ini dan program kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu Engkau hadir. Engkau hadir dan Engkau mengetuk pintu para hamba-hamba Tuhan. Seluruh kaum bapa akan hadir. Mereka dapat melihat tentang karya Tuhan. Tentang tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Maka kami berdoa Tuhan berilah cuaca yang terbaik. Dan kami berdoa ya Bapa, urapan-Mu akan tinggal. Dan kami percaya
bahwa akan terjadi kebangunan rohani. Engkau akan tegakkan kembali tujuanmu di hati bapak-bapak dan juga suami istri, dan engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Maka kami ya Tuhan akan mengakhiri seluruh rangkaian doa kami ini. Dan kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah dengan segenap hatimu setiap firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan. Dan yakinilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari detik ini sampai Maranatha, kedatangannya yang kedua kali. Amin, amin, amin. Amin.